untuk saldonya itu akan langsung masuk ke akun bank kita ya sebesar Rp100.000. Oke, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas ya seberapa cepat sih ya withdraw di platform Reku ini ya. Kita akan coba tes ya. Nah, jadi saat ini saya sudah ada di akun Reku saya ya, dan kalau kita cek di bagian menu dompet ya, di sini saya punya saldo di IDR ada sekitar 449.000 ya, di USDT ada sekitar 23 USDT, dan di Bitcoin ada sekitar 0,00005 Bitcoin. Nah, untuk kita bisa me-withdraw ya saldo di Reku ini, tentunya saldonya itu harus berupa IDR terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya saldonya kita itu masih berupa aset kripto ya, kayak masih USDT ataupun masih BTC, nah ini harus kita jual dulu guys. Oke. Nah, cara jualnya gimana bang? Nah, cara jualnya kita klik di bagian asetnya ya. Contoh ya, saya mau jual USDT nih ya, saya klik dulu USDT-nya, lalu kita klik di bagian menu trade ya. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini, kita pilih yang jual. Kemudian di bagian market ordernya ini pastikan teman-teman pilih market order ya. Jangan kalian pilih yang limit order ini ya. Kita pilih aja market order. Nah, kemudian kita tentukan dulu berapa yang mau kita jual ya. Contoh saya pengen jual sekitar 50%. Nah, kalau udah kita klik jual. Nah, kemudian sukses ya. Kita bisa kembali lagi ya ke halaman yang tadi. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kalau udah teman-teman bisa lihat di bagian USDT kita ini, yang awalnya tadi kita punya 23 USDT, sekarang udah sisa 11 USDT. Dan saldo yang udah kita jual tadi itu masuknya ke bagian saldo IDR ini ya. Jadi tadi awalnya kan saldo kita sekitar 449.000 ataupun 499.000 gitu ya. Nah, sekarang saldonya udah berubah menjadi Rp642.599. Nah, kalau saldonya udah masuk ke IDR ini, nah barulah kita akan coba withdraw ya. Nah, jadi kita tinggal klik aja langsung di bagian menu withdraw. Kemudian kita bisa tambahkan dulu metode withdrawnya ya. Kalau memang belum ada metode withdraw, kita tinggal klik aja di bagian menu simbol plus ya, di transfer bank atau di simbol plus e-wallet ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa withdraw langsung ke e-wallet ya. Berbeda dengan beberapa exchanger kayak Indodax, Toko Kripto, Pintu, itu belum bisa tuh ya WD ke e-wallet kayak Dana, Shopee, OVO. Nah, belum bisa. Nah, tapi kalau di Reku itu udah bisa guys. Oke. Nah, tapi sebagai contoh saya nggak akan WD ke sana ya. Saya akan WD ke akun bank BCA saya saja, karena memang di sini saya sudah punya defaultnya ya, rekening pencairan saya itu adalah bank BCA. Jadi saya WD-nya itu ke bank BCA. Kita tinggal klik aja bank BCA. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, saldo kita yang bisa kita cairkan itu hanya saldo yang di IDR tadi aja ya. Totalnya itu yang bisa kita cairkan 642.000. Nah, di sini saya akan coba cairkan 100.000 aja guys ya. Jadi untuk minimum WD itu 30.000 ya. Kita akan coba cairkan 100.000. Kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, kalau udah ya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat ya, ada yang namanya biaya transfer ya guys ya. Jadi biaya transfer ini itu kayak fee withdraw aja ya, sama kayak exchanger lainnya ya. Di Indodax, di Toko Kripto, di Pintu, di semua exchanger itu pasti ada yang namanya fee withdraw ya. Fee withdraw itu berbeda-beda, ada yang 4.500, ada yang 6.500 ya. Kayak Riko ini ada yang 10.000, ada yang 7.500 ya. Nah, jadi ya, kalau di Reku ini menariknya adalah dia punya dua opsi ya. Kalau misalnya di exchanger lain kan bisa kita withdraw 100.000 nih. Nah, nanti fee-nya itu akan langsung dipotong dari 100.000 itu. Jadi nanti yang kita terima misalnya cuma 90.000 ya, ataupun cuma 96.000 ya. Nah, tapi yang menariknya dari si Reku ini itu kita bisa memilih jumlah yang akan kita terima ya. Jadi kan kita nih withdraw 100.000 nih. Nah, fee withdraw-nya kan 6.500 ya. Nah, kalau kita checklist di bagian terima semua jumlah ya, artinya fee-nya itu akan diambil dari saldo IDR kita yang tersisa ya. Jadi nanti yang akan masuk ke rekening bank kita itu full 100.000 ya. Jadi bukan 93.500 yang masuk, tapi full 100.000. Nah, tapi ya teman-teman juga bisa opsi kedua ya. Jadi kalau misalnya di saldo IDR kalian itu cuma mentok ada 100.000 doang nih ya, kalian bisa unchecklist juga di bagian terima semua jumlah ini. Nah, kalau kalian unchecklist, nah maka nanti saldo yang akan kalian terima itu 93.500 ya. Karena 6.500-nya itu dipotong dari total saldo yang kalian kirim ya. Kalian kirim 100.000,
Nah, dikurang 6.500 langsung. Nah, maka yang akan kalian terima di akun bank kalian itu 93.500. Oke, jelas ya? Nah, di sini saya akan gunakan opsi yang pertama tadi ya. Jadi kita checklist aja di bagian terima semua jumlah. Nah, jadi nanti di rekening bank kita terima 100.000 utuh tuh. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa langsung geser ke atas untuk withdraw. Nah, lalu kita bisa masukkan Google Authenticator ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai EGA, ya berarti kalian masukin kode yang lain. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Nah, oke, maka permintaan withdraw terkirim ya. Withdraw Anda akan diproses dalam waktu 15 menit. Nah, jadi kita di sini withdraw di jam 11:20 siang ya, guys ya. Nah, kita tinggal tunggu aja ya, nanti di jam berapa saldonya ini itu akan masuk ke akun bank kita. Nah, oke, di jam 11:21 ya. Jadi sekitar beberapa detik ataupun sekitar hampir 1 menit ya dari kita melakukan withdraw tadi, saya langsung cek di mutasi rekening bank BCA saya, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk saldonya itu akan langsung masuk ke akun bank kita ya sebesar Rp100.000. Nah, jadi proses withdrawnya itu cukup cepat ya guys ya. Bisa dibilang kurang dari 1 menit ya. Begitu kita udah withdraw, saldonya itu akan langsung masuk ke akun bank kita guys. Oke, udah terjawab ya guys ya, seberapa cepat withdraw di platform Reku ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.